Oh, nih, get lagi. Yay, are you ready, guys? Yes, Star. Ayo kita bersiap. Oke. Sekarang waktunya kita berangkat. Hey, everybody, it's me, Mickey Mouse. Let's go! Shalom Star dan Joy. Shalom adik-adik di rumah. Bertemu lagi dengan Kak Risa dalam ibadah online anak Gereja Kristus Jawaban. Loh, Joy, Star, Kak Pauline ada di mana ya? Aduh, Kak Pauline lagi benci nih, kesel banget. Kak Pauline kenapa? Ya Kak Pauline tuh benci banget sama si Miki. Habis dia itu pinjem PR Kak Pauline, terus dihilangin. Dan Kak Pauline dimarahin sama guru dong. Tapi Tuhan kan nggak pernah ngajarin kita untuk saling membenci, Kak. Tapi Tuhan mengajari kita untuk saling mengasihi, bahkan ke musuh kita sekalipun. Tapi Kak Pauline nggak mau ah. Dia masalahnya dia mulai duluan Kak. Ya udah. Lebih baik sekarang kita muji Tuhan dulu ya Kak Pauline, biar Kak Pauline nggak kesel-kesel lagi. Ya Kak. Adik-adik di rumah, ayo semua bangkit berdiri. Kita mau memuji nama Tuhan supaya sukacita Tuhan ada dalam hidup kita. Musik. Cuip 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 pam pam pam. Ya 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 ya. Cuip 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 pam pam pam. Ya 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 ya
Gimana nih adik-adik? Pasti sukacita mengalir dalam hidup kita karena Tuhan selalu beserta dengan kita. Tapi Kak Pauline masih benci banget Kak sama si Miki. Sepertinya Kak Pauline harus dengar firman Tuhan hari ini deh. Emang firman Tuhan hari ini tentang apa Kak? Nah, sekarang kita siapin dulu Kak hati yang terbaik sebelum mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik di rumah, ayo tetap berdiri dan nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh ya. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Adik-adik, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, kami masih boleh ada sampai sekarang Tuhan. Kami mengikuti ibadah dengan baik. Kami mengucap syukur, kami Engkau berikan kesehatan, kekuatan, perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah kami bisa duduk diam, mendengarkan dengan baik. Dan biarlah Engkau juga mengurapi Kak Andrew yang akan menyampaikan firman-Mu. Agar apa yang disampaikan Kak Andrew bisa memberkati kita semua. Terima kasih Bapa. Jika masih ada roh jahat yang ingin mengganggu kami dengan cara atau bentuk apapun, kami memanggil nama-Mu yang berkuasa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dihancurkan, dipatahkan, diusirkan keluar. Terima kasih Bapa, biarlah Roh Kudus-Mu yang mengurapi hati, pikiran kami, agar kami tetap fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ayo Kak Pauline dan adik-adik, kita mau dengarkan firman Tuhan hari ini ya. Pastinya bisa memberkati adik-adik dan khususnya Kak Pauline nih. Yang lagi benci-bencian, kalau gitu kita panggil guru yang akan menyampaikan firman Tuhan ya Kak. Ayo Kak, kita panggilkan ya.
Kak Andrew. Shalom adik-adik semua. Kembali lagi bersama Kakak Andrew Paul Ganteng. Firman Tuhan hari ini adalah, tunggu dulu. Masih ingat tidak? Firman Tuhan dari kakak beberapa minggu lalu tentang 10 perintah Allah. Ayo tebak, hukum yang ke-6. Ayo apa jawabannya? Ayo. 5, 4, 3, 2, 1. Teng teng. Jawabannya adalah jangan membunuh. Adik-adik pasti pernah dengar kan kata-kata membunuh atau tahu apa artinya itu. Pasti salah memikirkannya karena membayangkannya saja sudah mengerikan. Tuhan menciptakan hukum ini agar orang-orang Israel pada waktu itu serta kita sebagai anak-anak Tuhan jangan sampai saling membunuh karena alasan apapun. Jadi gini adik-adik, ada 3 alasan utama mengapa pembunuhan itu bisa terjadi. Pertama, dendam. Kedua, iri hati. Dan yang ketiga, benci. Ini ada contoh kisah Alkitab tentang pembunuhan yang terjadi karena masalah iri hati. And simak videonya. Adam dan Hawa. Kemudian mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, "Aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan." selanjutnya dilahirkannyalah Habel, adik Kain. Dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram?" Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel. "Di mana Habel, adikmu itu? Apakah yang telah kau perbuat ini? Maka sekarang engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi."
Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Jadi begini adik-adik, si Kain itu membunuh Habel karena dia tuh iri. Kok persembahanku nggak diterima sama Tuhan, punyanya Habel diterima. Ini yang harus adik-adik tahu, yang memang harus adik-adik tahu ini adalah sebagai berikut. Persembahan Kain itu tidak diterima bukan karena Kain itu mempersembahkan tumbuhan yang tidak bisa mengeluarkan darah, sedangkan Habel itu mempersembahkan binatang yang merupakan makhluk hidup yang bisa mengeluarkan darah. Itu semua karena Kain tidak mempersembahkan dengan tulus hati, tidak seperti Habel adiknya. Makanya persembahannya tidak pernah mau diterima oleh Tuhan. Jadi dia tambah iri, sudah Tuhan melampiaskan gitu dia membunuh Habel adiknya. Jadinya dia dihukum menjadi seorang pelarian dan hidupnya jauh dari kata berkelimpahan. Sekarang ini ada kisah lagi karena dendam. Raja Daud itu mempunyai seorang jenderal yang hebat bernama Yoab, yang sudah seperti keluarganya sendiri semenjak Daud masih bekerja di bawahnya Raja Saul. Waktu Daud awal-awal menjadi raja, dia tuh hanya memerintah dua suku dari 12 suku Israel, yaitu Yehuda dan Benyamin. Saat itu dia masih berperang melawan ke-10 suku Israel lainnya yang dipimpin oleh anaknya Saul, yaitu Isiboset. Keluarga Saul ini juga mempunyai seorang jenderal yang juga hebat, yang sudah hidup juga sejak zamannya Saul. Pada suatu saat dalam pertempuran di Gibeon, Tuhan menuntun pasukannya Daud yang dipimpin oleh Yoab sehingga mereka memukul habis tentaranya Abner, sehingga Abner mau tidak mau harus melarikan diri. Saat si Abner lari ini, tiba-tiba Asael adiknya Yoab mengejar Abner dengan bermaksud mau membunuhnya. Si Abner sudah bilang, sudah cukup oi, lu udah menang, kasih gue lari. Tapi Asael udah tidak mau karena dia udah mau bunuh si Abner gitu. Jadinya karena sudah tambah dekat, Abner mau tidak mau melemparkan tombaknya ke si Asael. Akhirnya matilah si Asael karena tombak yang menancap pada lambungnya. Semenjak kekalahannya Abner itu, hubungannya dengan Isiboset semakin lama semakin buruk, sehingga pada akhirnya dia memutuskan untuk membelot kepada keluarganya Daud. Tapi Daud ini gak langsung percaya. Loh, orang kamu ini kepercayaannya musuh saya? Jadi dia memutuskan untuk menguji Abner dengan menyuruhnya melakukan 2 tugas. Tugas pertama adalah dia harus mengambil kembali istri pertamanya Daud, si Mikal, dari tangan salah satu pejabatnya Saul. Jadi gini ceritanya adik-adik. Waktu dulu Daud melarikan diri, dia tidak bisa membawa istrinya bersamanya sehingga Saul mengambil kembali putrinya si Mikal ini dan memberikannya kepada salah seorang pejabatnya. Dan yang tugas kedua adalah dia harus bisa membuat semua tetua suku Israel yang ke-10 suku itu untuk memihak kepada Daud. Dan semua itu dilakukan Abner dengan benar-benar karena dia akhirnya percaya bahwa Daudlah yang dipilih Tuhan untuk menjadi raja atas seluruh Israel. Disinilah kengerian terjadi. Pada saat Abner dikasih pulang oleh Daud, si Yoab ini baru saja kembali dari peperangan bersama dengan bala pasukannya. Saat si Yoab melihat Abner, ngapain Abner di sini? Dia nanya kepada dan bawahannya itu datang menceritakan semua yang terjadi antara Daud dan Abner. Jadi si Yoab ini masih dendam dia karena kan adiknya terbunuh gitu. Dendamnya belum saja surut, dia ngeliat, kok Abner diterima dengan baik oleh Daud, orang ini musuh? Jadinya tambah kesel dia sampai akhirnya membumbung tinggi. Dan akhirnya ini yang terjadi. Yoab menipu Abner dengan liciknya dan membunuhnya layaknya membunuh seorang penjahat.
Tahu adik-adik, si Daud akhirnya bilang, biarlah Tuhan menghukum Yoab dan keluarganya. Jadinya dan Abner itu akhirnya dikuburkan layaknya seorang pahlawan. Si Yoab ini ada melakukannya lagi karena dia juga iri cemburu gitu terhadap seorang jenderal namanya Amasa. Ini bertahun-tahun setelah kejadiannya Abner itu, si Yoab ada membunuh lagi jenderal lain namanya Amasa karena dia tidak mau posisinya tergantikan. Dan di akhir hidupnya, akhirnya Yoab dihukum mati oleh Raja Salomo atas perintah dari Daud sebelum dia meninggal. Karena Yoab sudah melakukan dosa besar dengan membunuh Abner dan Amasa. Jadi begini adik-adik, dendam, iri hati, dan benci itu jangan sampai ditumpuk berlarut-larut sampai ada keinginan untuk membunuh, itu jangan. Apalagi sekarang banyak film-film anime, terus film-film komik gitu, menayangkan adegan-adegan kekerasan yang juga melebihi batas. Misalnya sampai giginya rontok begini, sampai matanya copot, sampai rambut dijambak-jambak sampai hancur, baju dirobek-robek sampai hancur. Itu adik-adik harus bisa mencerna dengan baik, harus bisa lihat dengan baik apa yang adik-adik lihat. Jadi adik-adik kurangi main game-game yang juga mengandung banyak adegan kekerasan. Kan pasti suka nih banyak yang main game apapun jenisnya. Yang mengandung kekerasan itu harus dikurangi. Jadi apapun alasannya membunuh itu tidak boleh. Dan ini yang harus adik-adik ingat. Mungkin sekarang ini kalian gak ada pikiran untuk membunuh karena membunuh itu apa sih, serem banget. Ngapain aku membunuh? Tapi ingat baik-baik. Kalau kalian sudah lebih besar nanti, jangan ada sekalipun pikiran untuk membunuh. Ingat. Setelah dengerin firman Tuhan hari ini, kita jadi tahu nih, kita harus mengasihi teman-teman, papa mama, saudara, dan musuh kita. Bukan malah membenci atau bahkan membunuhnya. Iya Kak, bener banget ya firman Tuhan hari ini. Bahwa Tuhan itu gak suka kalau kita itu membunuh orang lain. Atau marah sampai benci kepada orang lain. Jadi, Kak Pauline harus cari Miki ya. Kak Pauline harus minta maaf sama Miki. Siap Kak, nanti Kak Pauline cari deh. Kak Pauline mau minta maaf sama Miki. Nah, sekarang kita mau belajar ayat hafalan kali ini. Ayat hafalan kali ini diambil dari firman hari ini tentunya. Pasti adik-adik udah tahu dong ayat hafalannya apa? Nah, ayat hafalan kali ini kita ambil dari Keluaran 20 ayat 13, yaitu jangan membunuh. Nah, Karisa, aku pengen tahu dong untuk gerakannya. Ya, kita ulangi sekali lagi ya. Keluaran 20 ayat 13, jangan membunuh. Kita ulangi sekali lagi adik-adik ya. Keluaran 20 ayat 13, jangan membunuh. Amin. Nah, ingat ya adik-adik untuk saling mengasihi. Sekarang kita mau belajar kreativitas dari video berikut ini dan juga ada video-video yang adik-adik sudah kirim. Cucu-cucu! Shalom. Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu.
Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu. di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Dan 20 ayat 12. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Amin. Sekarang sebelum Joy dan Star pulang, ayo kita berdoa. Kak Andrew akan pimpin kita dalam doa. Tutup mata, 5 tangan, mari kita berdoa adik-adik. Kak Andrew akan berdoa sekarang. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memimpin kami selama firman Tuhan sekolah minggu hari ini beserta puji-pujiannya ya Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang kami dengar ini bisa menjadi pelajaran bagi kehidupan kami sehari-hari, mulai dari sekarang sampai seterusnya ya Tuhan, bahwa kami tidak boleh saling membenci, saling dendam, iri hati, bahkan sampai mau ada keinginan membunuh karena apapun alasannya ya Tuhan. Biarlah kami juga belajar mengasihi orang-orang sekitar kami dan setiap orang yang kami temui ya Tuhan, agar kami tidak ada keinginan untuk membunuh ya Tuhan. Karena kami percaya bahwa Engkau mengajarkan kami untuk saling mengasihi, bukan untuk saling membunuh. Karena Engkau sudah begitu mengasihi kami, demikianlah kami juga harus mengasihi orang-orang lain di sekitar kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa agar wabah corona ini bisa segera usai ya Tuhan, dan biarlah kami senantiasa terlindung dari segala bentuk bahaya dalam bentuk apapun, sakit penyakit dalam bentuk apapun yang sekarang lagi merajalela ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sampai jumpa kakak-kakak. Hati-hati di jalan Joy dan Star. Sampai jumpa. Kita ketemu lagi minggu depan ya adik-adik. Dadah. Thanks for stopping by.